Kenapa Tuhan-Tuhan itu dijadikan satu Allah saja? Saatnya Alkitab bertanya balik kepada Al-Quran. Part 1a. Sambung. Sekilas ulas ke belakang, dalam part 1 sudah kita utarakan bahwa orang-orang kafir atau pagan Arab di awal kenabian Muhammad sempat dibingungkan oleh dakwah Muhammad tentang Tuhannya yang baru. Sejak semula mereka sudah menyembah Tuhan-Tuhan dan Allah mereka di Ka'bah. Lalu, datanglah Muhammad memperkenalkan kenabian dirinya dengan Tuhannya yang baru, yang dia sebut Rabbuka. Maka kaum musyrikin terus menuntut Muhammad untuk memberi gambaran tentang sosok Rabb yang mengutus dirinya. Dan akhirnya turunlah surat Al-Ikhlas yang menjelaskan hakikat dan keesaan Rabb, dan yang namanya juga adalah Allah. Dan Allah ini adalah Rabb, pemilik Ka'bah, surat 106 ayat 3. Maka makin bingunglah dan jadi sengitlah penentangan dari musyrikin terhadap Muslim, karena dianggap mencaplok atau menyatukan nama Allah pagan mereka yang sudah ada duluan. Mereka pun bertanya, apakah Allah Tuhan-Tuhan yang disatukan Muhammad? Orang-orang kafir pagan itu pun heran dan bertanya absah dan menohok, mengapa ia Muhammad menjadikan Tuhan-Tuhan itu Allah yang satu saja? One Allah, surat 38 ayat 4-5. Orang-orang Kristiani juga terheran-heran dan bertanya bingung, kenapa Tuhan Alkitab juga ikut sama disatukan dalam Quran? Allah kami dan Allahmu adalah satu. Surat 29 ayat 46. Ya, mengapa Tuhan-Tuhannya disatukan? Sayang pertanyaan penting ini kok tidak memperoleh jawaban dari Quran. Dr. Quraish Shihab mengakui masalah pokok ini dan mencoba mendalilkannya. Kata Allah misalnya tidak digunakan oleh Al-Quran ketika pengertian semantiknya yang dipahami masyarakat jahiliyah belum sesuai dengan yang dikehendaki Islam Allah. Kata yang digunakan sebagai ganti ketika itu adalah Rabbuka, Tuhanmu. Hai Muhammad, demikian terlihat pada wahyu pertama hingga surah Al-Ikhlas. Membumikan Al-Quran, p. 582. Teori ini adalah pengakuan bahwa nama Allah itu bermasalah dalam semantikanya, makna bahasanya, karena tersangkut dengan asal-usul nama Allah yang bersifat politeistik yang sudah ada di masa pra-Islam. Nama Allah Islamik itu berbenturan dan harus ditunda dulu pemakaiannya untuk sementara waktu, agar menyesuaikan pemahaman semantika untuk kata Allah, Islamik versus Allah, pagan yang syirik. Puluhan surat Quran yang awal-awal tidak menyebutkan nama Allah, melainkan seolah disembunyikan dan dipanggil dengan sebutan umum Rabb, Tuhan. Maka siapa persisnya Rabb-nya? Muhammad itu tidaklah jelas hingga turunnya surat Al-Ikhlas yang memberi gambaran tentang Rabb Muhammad, yaitu Allah yang Esa, berkuasa penuh, satu-satunya tanpa ilah-ilah lain besertanya. Faktanya, surat ini justru mencetuskan oposisi yang tajam di antara kaum kafir versus Muhammad, karena Tuhannya hadir di baitnya yang sama-sama dipanggil Allah, tapi justru beda semantikanya. Kemudian datanglah terobosan surgawi, pewahyuan yang melegakan, convenient revelations. Allah tidak membiarkan nabinya terus-terus tertekan dengan masalah semantika dan syirik untuk namanya. Ia datang memberi kelegaan atau kemurahan, dengan wahyu yang dikhususkan kepada Muhammad untuk bebas memakai namanya yang lain, yang setara dengan nama Allah yang Esa, yaitu Ar-Rahman. Ar-Rahman muncul hanya untuk pilihan sesaat. Surat 17 ayat 110. Katakanlah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu seru. Dia mempunyai Al-Asma'ul Husna, nama-nama yang terbaik. Dua nama terbaik yang sama saja Allah atau Ar-Rahman, yang Allah setarakan khusus bagi nama panggilan dirinya. Dan Muhammad bebas menyerukan mana pilihan nama Tuhannya di tengah-tengah kehadiran Allah pagan yang syirik. Ar-Rahman muncul sesaat, dan mulailah Muhammad memakai dan memanggil nama Ar-Rahman sebagai nama diri ilahi Tuhannya, walau untuk sementara waktu. Ar-Rahman bersemayam di atas arasi. Surat 20 ayat 5. Ar-Rahman yang telah mengajarkan Al-Quran. 55 ayat 1 dan 2. Mereka kafir kepada Ar-Rahman. Katakanlah, dialah Tuhanku, tidak ada Tuhan selain dia. 13 ayat 30. Belakangan, Ar-Rahman lebih cenderung disebut sebagai nama yang disifatkan julukan atau deskriptor khusus bagi Tuhan yang Maha Pengasih. Total hanya 57 kali nama tersebut tampil di Quran.
Namun, Ar-Rahman akhirnya berhenti diserukan, diganti lagi dengan nama asalnya, Allah. Sehingga Ar-Rahman hanya sempat disebut 57 kali di seluruh Quran, lalu terhenti. Padahal Rabb disebut hampir 1000 kali, dan nama Allah kembali dipakai untuk seterusnya. Total disebut hampir 2700 kali. Q. Kenapa nama Allah harus tetap dipanggil Allah dan bukan Ar-Rahman yang justru tidak bermasalah semantikanya terhadap Allah kafir? Jawab. Oh, ternyata sejak abad keempat, Rahman adalah nama Tuhannya orang-orang Himyar di Arabia Selatan atau Yemen. Lihat Wikipedia dan lain-lain. Jadi, nama ini pun tampak bermasalah di era misi awal Muhammad dan mendapatkan olok-olok dan penentangan kaum kafir. Rahman Before Muhammad by Sigrid K. Kejer. Contoh olok-olok dan penentangan kaum kafir. Mereka hanya menjadikan engkau sebagai ejekan dengan berkata, apakah ini yang menyebut-nyebut Tuhan-Tuhan kamu? Sedang mereka untuk menyebut Ar-Rahman mereka ingkar, dan apabila diperintahkan kepada mereka, sujudlah kepada Ar-Rahman, mereka akan bertanya, siapakah Ar-Rahman itu? Apakah kami bersujud kepada sesuatu yang engkau perintahkan kepada kami? Perintah ini menambah mereka menjauh dari keimanan. Surat 25 ayat 60. Ringkasnya, kedua nama Allah Islamik dalam surat 17 ayat 110 ditolak oleh pagan Arab karena memang sudah ada dan dipakai duluan oleh kafir Quraisy dan oleh orang-orang Himyar sebagai nama Tuhan mereka. Tapi semangat perjuangan Nabi dan umatnya tak terkalahkan. Dan akhirnya, nama Allah dipilih kembali lagi menjadi nama ilahi yang universal bagi Islam, sambil menggantikan Rabb dan Ar-Rahman, dan semua nama ilah-ilah pagan Arab, bahkan mengganti dan menyatukan nama Tuhan ahli kitab, Yahweh, nama yang kekal, dahsyat, kudus, satu-satunya. Keluaran 3 ayat 14, 15, Mazmur 111 ayat 9, Zakharia 14 ayat 9. Jadi, tuntaskah isu nama Allah itu? Terserah. Tapi inilah lanjutan kebingungan substantif yang melekat. Q1. Why? Nama Allah tidak murni, tidak unik, ada Allah pagan duluan, tidak mengikuti tauhid asma wa sifat, yang mengesahkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Q2. Why? Ka'bah sudah disahkan duluan sebagai arah kiblat bagi sholat di tahun 624 ketika 360 ilah-ilah pagan di Baitullah masih beserta dengan Allah. Islam sampai tahun 630 saat Ka'bah baru selesai disucikan Muhammad dari semua berhala. Tidak syirik dan saling mengalahkankah Tuhan-Tuhan dan Allah itu selama bertahun-tahun? Surat 23 ayat 91. Nama Allah disebut Ra'ab, diganti Ar-Rahman atau apapun, ya, tak jadi masalah bagi ahli kitab. Yang jadi masalah adalah ketika nama sakral Yahweh itu kok turut-turut dihilangkan dan diganti dengan nama lain yang bukan nama dirinya. Lihat surah 29 ayat 46, Yusuf Ali dan lain-lain. Our Allah and your Allah is one. Rumus aksiomatis Tuhan. Tak ada makhluk yang bisa tahu tentang diri dan nama Tuhan, kecuali Dia sendiri yang mewahyukannya langsung. Dan di seluruh alam, hanya Yahweh sajalah satu-satunya Tuhan yang memperkenalkan nama dirinya langsung kepada umatnya. Satu-satunya, kudus, kekal selamanya. Keluaran 3 ayat 5, 15. Zakharia 14 ayat 9. Semua nabi-nabi dan Bani Israel tahu nama Yahweh. Disebutkan di Alkitab kurang lebih 7.000 kali. Di sepanjang 3.000-an tahun sejarah kenabian, Abraham, Ishak, Yakub, bahkan Hagar tahu akan nama Yahweh. Firaun dan rakyat Mesir sangat tahu akan nama dahsyat Yahweh. Abraham dan bahkan Hagar ibunda Ismail sudah mendengar dan menyerukan nama Yahweh, bukan Allah. Kejadian 12 ayat 6, 16 ayat 11, 13. Musa bertanya, nama Tuhan secara langsung. Keluaran 3 ayat 14, 15. Dan 19 abad kemudian, namanya terubah jadi Allah di tanah Arab. Surat 20 ayat 11, 14. Akulah Yahweh, bukan Allah. Nama Yahweh juga. Tuhan ukirkan abadi di atas luh-luh batu Taurat 20 ayat 11, 14. Firaun Mesir banyak tahu nama Yahweh dari Musa. Siapakah Yahweh itu yang harus kudengarkan firman-Nya?
Tidak kenal aku Yahweh itu. Keluaran 5 ayat 2. Firaun dan orang-orang Mesir tahu akan nama Yahweh, tapi Quran lagi-lagi mengosongkan nama sakral itu. Menghadap itulah ke-8, Firaun berkata tentang Tuhan Bani Israel, "Aku telah berbuat dosa terhadap Yahweh, Elohimmu, dan terhadap kamu. Ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja. Dan berdoalah kepada Yahweh, Elohimmu itu, supaya bahaya maut ini dijauhkannya daripadaku." Keluaran 10 ayat 16-17. Di Laut Teberau, orang-orang Mesir berseru nama Yahweh sesaat sebelum mereka semuanya ditenggelamkan Tuhan. Keluaran 14 ayat 25. Sebaliknya, di surat 10 ayat 90, ketika Fir'aun itu telah hampir tenggelam, dia buru-buru bertobat, tapi dengan memanggil nama Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Lah, siapa itu? Yahweh atau Allah. Surat 10 ayat 90, tatkala Fir'aun telah hampir tenggelam berkatalah dia, "Saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah." Lah, kok Allah, Q? Fir'aun berserah diri kepada siapa? Tuhan Bani Israel itu siapa? Q? Tuhan Musa itu siapa? Allah sisipan, atau Yahweh. Akhirnya saatnya kini Alkitab bertanya balik kepada Al-Quran. Silahkan nama Tuhan Islam diganti-ganti apa saja. Allah, Rabb, Allah, Ar-Rahman, Allah. Q. Tetapi kenapa dan atas otoritas siapakah maka nama diri Tuhan Alkitab yang kudus, kekal, satu-satunya non-pasaran kok bisa diizinkan untuk diganti dan disatukan di Arabia? 1. Yahweh berasal dari mulut dirinya langsung kepada Musa, berubah jadi Allah. Berasal dari mana? Surga, Israel, atau Arab? 2. Yesus atau Yeshua, artinya Yahweh menyelamatkan, disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Maria dan Yusuf, yaitu nama di atas segala nama. Filipi 2 ayat 9, berubah jadi Isa, nama yang terkosong tanpa ada yang tahu apa maknanya. Kesimpulan Raja atau Nabi Daud untuk nama Tuhan semesta. Mazmur 96 ayat 5, sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Yahweh lah yang menjadikan langit. Konsekuensi aksiomatis. Segala nama Allah bangsa-bangsa adalah diberikan oleh tradisi manusia. Hanya nama Yahweh sajalah yang keluar dari mulutnya sendiri. Yahweh telah memperkenalkan dirinya. Mazmur 9 ayat 17.